Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembahasan informatika kelas 8. Sekarang sudah masuk ke sistem kehimpunan dan sistem bilangan, di mana dengan belajar ini kita diharapkan peserta didik mampu menjelaskan bahwa sebuah kasus persoalan logika dapat dimodelkan dengan model tertentu, yang salah satunya dalam soal ini model yang digunakan adalah himpunan. Peserta didik mampu menjelaskan konsep representasi data. Jika peserta didik mampu menjelaskan konsep data yang direpresentasikan dalam bilangan biner, oktal, desimal, dan melakukan konversi bilangan dari satu representasi ke representasi lain. Kalau kalian pernah mendengar biner ya, ini yang dikenal oleh komputer, bilangan angka 1 dan 2. Dari bilangan itu kemudian kita bisa mengetik tulisan huruf A. Itu yang dikenal komputer itu bukan A, tapi 001001 gitu. Nah, mari kita masuk langsung kepada pembahasan ya. Di sini dalam himpunan ya, banyak hal dalam kehidupan sehari-hari dapat direpresentasikan dalam bentuk himpunan. Kita dapat mengambil kesimpulan dari pengolahan himpunan. Mari kita lihat contohnya agar langsung mengerti. Adik suka buah jeruk, mangga, dan jambu. Kakak suka rambutan, mangga, duku, dan buah naga. Seorang bertanya kepada kalian dua buah pertanyaan. Pertanyaan pertama, buah apa sajakah yang disukai adik atau kakak? Nah, ini ada notasi atau ya. Kalau dalam tabel logika informatika itu ada OR, ada AND, ada XOR, dan yang lain-lain. Pertanyaan kedua, buah apa sajakah yang disukai adik dan kakak? Tentu jawaban kalian berbeda-beda. Untuk menjawab dua buah pertanyaan tersebut, kalian dapat menuliskan himpunan buah kesukaan adik, kakak. Buah kesukaan adik, jeruk, mangga, jambu. Buah kesukaan kakak, rambutan, mangga, duku, dan buah naga. Jadi di situ ada salah satu buah yang sama disukai oleh adik dan kakak. Untuk menjawab pertanyaan pertama, kalian perlu mencari hasil gabungan dari kedua himpunan tersebut yang menghasilkan himpunan baru, yaitu jeruk, mangga, jambu, rambutan, duku, buah naga. Untuk menjawab pertanyaan kedua, kalian perlu mencari irisan. Nah, ini dalam ilmu matematika. Buah kesukaan adik. Adik itu suka sama jeruk, mangga, dan jambu. Juga suka. Terus kakak suka rambutan, duku, buah naga, sama mangga. Jadi mangganya itu berada di posisi kakak dan buah kesukaan kakak ya sama. Terus ini sudah masuk pertanyaan, buah kesukaan adik atau kakak? Atau salah satunya. Jadi tinggal diarsip. Terus buah kesukaan adik dan kakak berarti buahnya itu yang sama adalah mangga. Yang kedua adalah kita berlatih dengan kuku ajaib. Ini perlu logika. Kerjakan tantangan berikut. Pak Taro, petani bunga baru saja menemukan 5 jenis kuku ajaib. Pak Taro menyimpan ramuan tersebut di dalam 6 buah gelas, yaitu gelas A sampai
F ya. Manfaat dari setiap ramuan, nah itu ada manfaatnya. Tapi ada kesalahan di sini. Kesalahannya apa? Karena ceroboh Pak Taro lupa mencatat khasiat pupuk yang dimasukkan ke dalam setiap gelas. Salah satu gelas berisi air tentunya tidak berkhasiat apapun terhadap tanaman. Pada mulanya Pak Taro memiliki tanaman seperti berikut ini. Nah, perhatikan ada tangkainya, ada apa namanya pinggirnya itu. Kelopak bunganya. Nah, untuk mengetahui khasiat pupuk dilakukan percobaan. Nah, dari percobaan ini, dari fakta-fakta ini kita mengetahui. Percobaan pertama dengan gelas ABC. Di sini ada 3 perubahan. Apa saja perubahannya? Yang pertama adalah pupuk membuat kelopak bunga menjadi ganda. Oke, apakah kelopak bunganya menjadi ganda? Iya. Yang kedua adalah pupuk menumbuhkan daun. Nah, di tangkainya ada daun. Oke. Yang ketiga, pupuk mengubah tangkai menjadi bergelombang. Bukan. Pupuk mengubah kelopak bunga menjadi putih. Ya, awalnya kan hitam. Berarti dari 3 percobaan ini ada hasilnya. Karena ada hasilnya, maka di antara ketiganya pasti adalah pupuk. Percobaan kedua, mari kita lihat ADC. A sudah masuk di percobaan pertama, pasti ada perubahan. D dan E sekarang yang harus dicoba. Coba lihat dari perubahan bunganya. Di sini kelopak bunganya tetap warnanya hitam ya. Namun perubahannya bagian tengahnya, tengah dari bunga ini berwarna hitam. Berarti di sini ada 2 perubahan. Yang mana yang berisi air kita belum tahu. Lakukan percobaan ketiga. Percobaan ketiga, CDF. C pasti sudah berisi pupuk karena ada di percobaan pertama. D dan F, tinggal ini yang harus kita cek. D masuk di bagian atas, sekarang masuk di bagian bawah. Maka kemungkinan dari wadah yang berisi air itu karena D masuk di 2 percobaan ini dan kedua percobaan itu hanya terjadi perubahan, dua perubahan, maka dipastikan yang berisi air adalah D. Yang berisi air adalah D. Nah, lihat cara mengerjakannya. Percobaan 1. Kemungkinan gelas yang berisi air tidak ada. Ketiga gelas berisi pupuk. Kenapa? Karena ada 3 perubahan. Yang kedua, dari percobaan 1 kita tahu bahwa gelas A berisi pupuk. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dari gelas D dan E terdapat salah satu yang menyebabkan perubahan pada tanaman. Jadi belum ketemu. Percobaan ketiga, dari percobaan 1 kita ketahui gelas C berisi pupuk. Dari gelas D dan F
terdapat salah satu yang menyebabkan perubahan pada tanaman. Dari percobaan 2, perbedaan perubahan tanaman terdapat pada tangkai bunga. Perubahan itu disebabkan oleh F. Ya. Perbedaan perubahan. Kenapa? Karena di nomor 2 itu tidak ada perubahan juga, yang mana D juga masuk dalam percobaan yang ketiga. Penjelasannya, pada percobaan 1, karena ketiga pupuk menyebabkan perubahan, air bisa ditemukan pada himpunan elemen yang tidak digunakan dalam percobaan 1. Artinya elemen yang merupakan kelompok dari A, B, C. Setelah itu kita mencari irisan dari elemen yang ada dari percobaan 2 tanpa elemen A, yaitu DE. Dan elemen dari percobaan 3, yaitu D, D, F, irisan keduanya berada pada elemen D. Atau kita pakai solusi yang kedua. Apa solusi yang kedua? Dari percobaan 1 diketahui bahwa gelas ABCD berisi pupuk. Pada percobaan 2 dan 3 terdapat satu gelas yang berisi air murni. Karena pada kedua percobaan tersebut tidak ada percobaan yang menghasilkan 3 perubahan pada tanaman gelas yang beririsan. Kedua percobaan itu adalah gelas D, maka gelas D yang berisi air murni. Apa yang dapat kita pelajari dalam soal yang tadi itu? Dalam informatika dikenal terdapat banyak struktur data yang dapat digunakan untuk memodelkan berbagai permasalahan. Masalahnya apa? Tadi masalahnya ada salah satu wadah yang berisi air dan kita tidak tahu yang mana wadah yang berisi air tersebut. Contoh struktur data yang umum digunakan adalah graf, tree, pohon, list, daftar. Pada soal ini masalah yang diberikan pada pemodelan dengan himpunan. Berdasarkan informasi yang ada pada soal, kita mendapat beberapa fakta. Fakta itu ya nyata yang dapat digunakan untuk mendapatkan fakta baru. Penalaran logika sangat berperan pada soal ini. Atribut-atribut terdapat pada tanaman yang dipengaruhi oleh pupuk dapat dimodelkan dengan bentuk bilangan biner. Bilangan biner dipilih karena setiap atribut hanya dapat bernilai ya atau tidak. Misalkan, apakah tanaman memiliki daun? Apakah tanaman berkelopak ganda? Logika ini dapat diterapkan dalam komputer, yaitu melalui bit yang merupakan satuan terkecil dalam komputer. Jadi komputer itu mengenal 1 dan 0. Kalau 0 itu false, mati. Kalau 1 itu benar, true. Atau kalau kalian ada skakel lampu di rumah, itu antara bilangan 1 dan 0. Kalau off ya diwakili oleh 0, kalau on diwakili oleh 1. Demikian pembahasan mengenai himpunan ya. Saya kira demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.